Halo anak-anak, senang sekali bertemu dengan kalian. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Selamat pagi papa dan mama yang ada di rumah. Puji Tuhan karena kita semua dalam keadaan sehat. Sekalipun di luar sana kita sering mendengar betapa bahayanya virus corona. Tetapi sampai saat ini saya, kamu semua, kita semua tetap dalam keadaan sehat. Itu bukti karena Tuhan selalu menolong kita. Amin. Baik anak-anak, ini adalah hari yang Tuhan khususkan bagi kita untuk beribadah kepadanya di rumah masing-masing ya. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan. Sudah siap? Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita pujikan sebuah pujian yang menyatakan bahwa Tuhan selalu menolongku sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa anak-anak, bersyukur kepada Tuhan, dan
kita menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah memelihara kami. Semua yang kami perlukan Engkau berikan tanpa kekurangan. Kami boleh menikmati kesehatan. Kami boleh menikmati hidup yang indah di dalam rumah kami masing-masing. Bahkan kami boleh menikmati libur kami. Dan terima kasih untuk semua apa yang sudah Engkau berikan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Semua apa yang Tuhan perbuat kepada kita, kita katakan kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa mendengar apa yang Tuhan telah perbuat kepada kita. Kita nyanyi, stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Ampuni dosaku dan sucikan hatiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Ampuni dosaku dan sucikan hatiku. Anak-anak, Tuhan itu baik. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia memberikan kita yang terbaik untuk keselamatan kita karena Dia mencintai kita. Ayo, jangan diam saja. Kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita. Saya mau katakan, Yesus itu baik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Ampuni dosaku dan sucikan hatiku. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Ampuni dosaku dan sucikan hatiku. Nah anak-anak, orang yang mendapat kehidupan yang kekal adalah mereka yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Iman menyelamatkan. Percaya saja, itu saja yang harus kita lakukan ya. Percaya saja. Kita menyanyi, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Yes. Anak-anak, kita akan persiapkan diri, persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan kakak-kakak. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang hebat, selamat pagi. Papa, mama, atau yang mendampingi anak-anak juga selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Nah, tiba saatnya sekarang anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, untuk memahami firman Tuhan, sehingga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini semua sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Semoga anak-anak tidak ada yang sakit. Semoga juga anak-anak mendapat pertolongan dari Tuhan, sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Nah, coba sekarang anak-anak tutup hidung. Tutup hidung ya. Sebentar saja. Bu Puni hitung 1 sampai 10. Coba kita mulai tutup hidungnya dan tutup mulutnya ya, hidung dan mulut ya. Sebentar saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba sekarang kita buka. Tangan kita buka, kita bernafas. Bagaimana rasanya anak-anak ketika ketika hidungnya ditutup, mulutnya ditutup? Bagaimana rasanya? Wah, tidak enak ya. Rasanya sulit bernafas. Dada juga terasa sesak, tidak nyaman. Nah, kalau ada orang yang lama tidak bernafas, berarti apa ya yang terjadi dengan orang itu? Tidak bernafas, diam saja. Lama sekali. Misalnya 2 jam, 3 jam, atau 1 hari. Berarti kenapa orang itu ya? Ya, benar sekali anak-anak. Orang itu sudah meninggal atau mati. Orang yang meninggal tidak dapat bernafas. Tidak dapat seperti itu, jadi diam saja. Tidak dapat bergerak. Juga tidak dapat berbicara. Terlebih tidak dapat melakukan apapun. Nah, itu yang terjadi dengan orang yang sudah meninggal. Orang meninggal hanya diam saja.
ya, tidak dapat melakukan apa-apa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang meninggal dapat juga disebabkan mungkin sakit, ya, sakitnya parah, tidak bisa disembuhkan, maka dia meninggal. Mungkin kecelakaan yang parah sampai berdarah-darah gitu ya, juga bisa meninggal. Atau jatuh, hanya jatuh saja, tetapi kepalanya mungkin terbentur benda yang keras, dia juga bisa meninggal. Dan lain-lain lagi, banyak sekali penyebab orang yang meninggal. Kalau ada salah satu dari anggota keluarga kita meninggal, pasti keluarga yang lain merasa sangat sedih. Aduh, kok meninggal ya? Aku sudah tidak bisa bertemu lagi. Aduh, bagaimana ya? Misalnya mama kita meninggal atau saudara kita yang lain meninggal, sehingga kita tidak bisa bertemu lagi. Nah, kalau orang yang sudah meninggal harus dikuburkan, dibawa ke pemakaman, ya. Orang meninggal tidak boleh dibiarkan di rumah, harus dimakamkan. Nah, jadi kita tidak bisa bertemu lagi dengan saudara kita yang sudah meninggal. Makanya kalau ada salah satu keluarga kita yang meninggal, kita jadi sedih karena kita tidak bisa bertemu. Tetapi ada satu hal, anak-anak harus percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang sudah meninggal, teman kita, saudara kita, atau siapa saja yang sudah meninggal, tetapi dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, anak-anak, di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-11, nanti mama papa bisa minta bantuan ya, kalau anak-anak mungkin bisa dibacakan. Karena anak-anak ada yang belum bisa baca, yang sudah bisa baca boleh dibuka dalam Yohanes ayat yang pasal yang ke-11, pasal 11, nanti dibaca semuanya. Itu ada cerita tentang orang yang meninggal, tetapi dia bisa hidup kembali. Dia adalah Lazarus. Nah, anak-anak, Lazarus pada saat itu sakit keras. Dia mempunyai saudara yang bernama Maria dan Marta. Kalau ada saudara kita yang sakit keras, kita juga sedih. Begitu pula Maria dan Marta sangat sedih karena Lazarus sakit keras. Pada waktu itu Tuhan Yesus masih hidup. Oleh sebab itu Maria dan Marta minta pertolongan Tuhan Yesus. Karena Lazarus sakitnya sangat parah, akhirnya apa anak-anak? Dia meninggal dan dikuburkan. Bagaimana dengan Marta dan Maria? Tentu sedih ya, ada saudaranya yang meninggal. Nah, kemudian Marta dan Maria menguburkan Lazarus. Tetapi anak-anak, Maria dan Marta mencari Tuhan Yesus karena Tuhan pada saat itu masih hidup. Terus Maria dan Marta percaya kalau Tuhan Yesus bisa melakukan apapun, ya, karena Maria percaya. Akhirnya mereka mencari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus, tolonglah saudaraku sudah meninggal, bagaimana ini Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis dan minta pertolongan Tuhan, nah akhirnya Tuhan Yesus bertanya kepada Maria dan Marta, serta pada waktu itu ada beberapa orang yang melihat anak-anak. Di mana dia Maria, Marta? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kemudian Maria dan Marta mengajak Tuhan Yesus ke kubur Lazarus.
beserta dengan beberapa orang, Maria, Marta, serta Tuhan Yesus pergi ke kubur Lazarus. Nah anak-anak, pada zaman dahulu kuburan atau makam itu tidak seperti saat ini. Ya, kalau dulu itu berbentuk seperti goa gitu ya. Berbentuk seperti goa. Nah, kalau ada orang yang meninggal, orang itu dimasukkan ke dalam goa. Kemudian orang yang meninggal tersebut diletakkan di sebuah batu, di situ ada batu gitu ya. Terus ditidurkan di situ di atas batu yang besar. Nah, kemudian goa ditutup dengan batu besar. Jadi tidak ada orang yang bisa membukanya. Nah, kalau kubur sekarang ya, tanah digali sampai dalam, mungkin dalamnya sampai di atasnya Bu Puni gini ya, kalau misalnya Bu Puni berdiri di dalam tanah yang sudah digali. Nah, orang yang meninggal tersebut terus dimasukkan ke dalam tanah, terus ditutup kembali dengan tanah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kemudian Maria dan Marta serta orang-orang mengangkat batu itu. Kenapa mereka mengangkat? Karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Ya. Kemudian Maria berkata, "Tetapi Tuhan, ia sudah berbau karena sudah 4 hari meninggal." Anak-anak, kalau orang meninggal itu lama-lama itu berbau ya. Nah, kemudian seperti yang terjadi pada Lazarus. Lazarus sudah 4 hari meninggal, kata Maria, sudah berbau Tuhan. Nah, tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku, dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Itu doa Tuhan Yesus. Oleh karena orang banyak yang berdiri di situ mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Itu juga perkataan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, Lazarus, mari keluarlah. Maka anak-anak apa yang terjadi? Lazarus hidup kembali. Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Orang tidak bisa menyembuhkan atau tidak bisa menghidupkan orang mati. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Puji Tuhan, akhirnya anak-anak Lazarus hidup kembali. Siapa yang tadi menghidupkan Lazarus? Ya benar, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dapat melakukan mujizat, sekalipun menghidupkan orang yang sudah meninggal. Tuhan juga banyak sekali melakukan mujizat-mujizat anak-anak. Bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sehingga dia bisa berjalan. Orang yang buta tidak bisa melihat sehingga dia bisa melihat. Banyak sekali mujizat Tuhan Yesus yang bisa dirasakan oleh kita semua. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan juga dapat melakukan mujizat kepada kita. Asalkan apa? Kita percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan ada di dekat kita, Tuhan melihat kita. Berdoalah anak-anak senantiasa pada saat senang ataupun susah, sehingga Tuhan selalu melihat kita. Misalnya anak-anak, ketika kita sakit, ya, ketika kita sakit, kok nak sembuh-sembuh ya sakit saya, Tuhan tolonglah.
jangan lupa anak-anak berdoa. Tuhan tolonglah. Kita minta pertolongan kepada Tuhan. Melalui dokter, melalui obat yang kita minum, juga melalui makanan sehat yang kita makan. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Pada saat kita bersedih, berdoalah juga kepada Tuhan. Dan percayalah, pasti Tuhan akan memberi penghiburan. Itulah anak-anak Tuhan kita, Tuhan yang sangat hebat, bisa melakukan apa saja. Oleh sebab itu anak-anak harus percaya kepada Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, ya, dan jangan lupa kepada Tuhan, selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan anak-anak akan terpancar anak-anak yang hebat, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati teman-teman kita, guru kita, semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami, memimpin kehidupan kami. Kalau kami terus mengenal Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, dan tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sekarang masuk di dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu GP Kris Malang. Kami mengucap syukur untuk berkat melalui firman Tuhan, melalui pujian dan juga doa. Kami menyerahkan hari-hari ke depan kami ke dalam tangan-Mu, khususnya pada masa liburan ini. Kami rindu untuk Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kami juga menyerahkan negara kami yang pada saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Ya Tuhan, Engkau pulihkan negara kami, seluruh rakyat Indonesia boleh bersatu padu melawan dan memutuskan penyakit ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, papa, mama, kakak, adik. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami, agar kami semua di dalam lindungan-Mu selalu, kami tetap sehat di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GP Kris Malang. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, seluruh pengurus, terutama guru-guru sekolah minggu yang melayani di gereja kami. Tolong mereka, berikan juga mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih kalian jempol semua ya, sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Pada kesempatan ini Pak Ade juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian mengikuti sekolah Alkitab liburan selama 2 hari ya. Bagus, itu semua berguna untuk pertumbuhan rohani kita, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pak Ade selalu mengingatkan lagi ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan, jangan kendor. Yaitu apa? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.